Gung, kamu tuh ya halal-halal. Emangnya gak ada apa pekerjaan halal yang lain? Memang sih kerjaan ini halal, tapi kan kamu itu anaknya seorang bos. Seharusnya kamu itu malu, Gung, bekerja kayak gini, Gung. Gung, kamu itu jangan cuma diem dari tadi. Orang ngomong itu didengerin. Mau tahu berabrik gudangnya kamu? Lebih baik aku jadi pengangguran daripada kerja sama kalian, tau. Dan juga nak, seorang bapak ingin memberi pelajaran sama kamu nak, tetapi malah bapak yang dapat pelajaran dalam semua ini. Loh, mau kemana, Pak? Ini bapak mau pulang kampung. Loh, emangnya rumahnya kenapa? Rumah ini disita sama bapak. Kamu jangan pernah injakan kaki lagi. Tolong langsung. Sudah, kamu pulang aja. Ya, tolong kasih aku waktu ya. Udahlah, waktu-waktu apa sih? Kamu tuh udah buang-buang waktu. Aku tuh udah buang-buang waktu sama kamu. Ya, tolong lah ya. Udah dah. Ya, Mending sekarang kamu itu pulang. ini apa ya rumahnya? Iya ini, bener ini rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Wah, Apa, Pak? kamu masuk. Jadi ini, Pak, rumahnya. Iya, inilah rumah Rumahnya kok kayak gini sih? peninggalan kakek. Cuman inilah harta yang bapak punya sekarang. Ya bersyukurlah dong, alhamdulillah. Meskipun cuman seperti ini bisa ditempatin sama bapak. Gak ada yang lebih bagus lagi, Pak. Masa tinggal di tempat kayak gini? Alah, seharusnya kita harus bersyukur, Bung. Sudah punya tempat tinggal seperti ini. Coba lihat yang lain, masih banyak yang lebih miskin dari kita. Setidaknya kan tempatnya lebih bagus, Pak. Kamu tidur di mana coba? Masya Allah. Hilangkan rasa manja kamu tuh. Hilangkan dong. Harus bersikap dewasa lah kamu. Masa terus-terusan kamu kayak gitu? Oh ya, gimana hubungan kamu dengan ceweknya kamu tuh? Tadi aku diusir. Gimana? Belum percaya kamu sama bapak? Udah bapak bilang dia bukan cewek baik, masih kamu maksa. Makanya kamu, kalau orang tua ngomong tuh dengarkan. Sekarang tahu sendiri kan kamu akibatnya. Nggak habis pikir aku sama kamu. Oh iya Gong, kalau kamu mau tinggal sama bapak, tinggal di rumah ini. Mulai besok kamu kerja. Apa? Kerja? Ya iya. Mau ngapain kamu kerja, Pak? Aku di rumah kan nggak pernah kerja. Masa di sini aku harus kerja? Kerja apa coba? Sekarang kita kan udah berubah kayak gini kan? Ya kan aku nggak mau, Pak, kerja capek-capek, Pak. Kalau kamu ingin punya uang dan ingin makan, ya harus kerja lah. Masa hanya diam kayak itu? Jangan terus tergantung sama bapak. Bapak ini tidak kan seperti ini terus tuh. Kalau bapak ini udah mati, gimana kamu? Cobalah. Sekali-kali tuh berpikir secara dewasa. Masa depan kamu tuh harus dicari. Gimana ya? Seharusnya masa depan kamu itu yang
Lebih baik itu. Gimana? Kamu mau kerja? Kerja di mana emang? Tuh, kerja di sawah teman saya. Kok kerja di sawah sih, Pak? Makanya mulai dulu kamu gak bilangin. Gak ada kerjaan lebih bagus apa? Nantilah kamu kerja di sawah dulu. Ya sudah. Aku capek, Mas, istirahat. Sesungguhnya bapak tuh tidak tega tuh bang sama kamu bang. Tapi ini jalan satu-satunya untuk merubah sifat kamu. Semoga dengan cara ini bapak tuh bisa merubah sifat kamu yang manja. Yaudah, aku masuk dulu istirahat. Itu apa ya? Temannya Bapak. Mending aku sana aja deh. Permisi, Mas. Oh iya? Bener ini Rahman. Iya. Oh, kenal Mas. Saya Agung. Oh. Anaknya Andi Rafi'i. Oh, anaknya Pak Andi Rafi'i. Iya. Oh iya, bapakmu sudah cerita ke saya. Iya dah, kamu mau. Iya Mas, rencana saya melamar kerja di sini. Oh iya dah, kamu bantuin saya ngurusin padi ini. Ntar saya kasih kamu tuh gaji 20.000 per hari. Aduh. 20.000 Mas. Iya, biasanya di sini emang 20.000. Terserah kamu mau diminta harian apa mingguan. Ntar kalau padinya bagus, pas panen tak kasih bonus. Mas, nggak bisa dinaikin lagi apa? Ya nggak bisa. 20.000 itu buat apa Mas? Udah mainnya di sini segitu loh Mas. Ayolah Mas, kasihlah. Nggak bisa. Naikin lagi Mas. Nggak bisa. Gimana ya? Ya udahlah Mas. Ya udah, kalau kamu mau, yuk, kamu tak ajarin sama saya gimana kerjanya. Ayo Mas. Di mana Mas? Sana. Iya, ayo sana. Jangan ngomong.
Kerja seharian pas-panasan cuma dapat segini. Ternyata susah juga cari uang. Sekarang aku baru sadar kalau cari uang itu susah. Tapi berkat bapak aku bisa lebih mandiri. Mungkin ini hidayah buat aku. Seandainya aja masa itu nggak terjadi, mungkin aku masih manja sama bapak, masih nggak bisa kerja sendiri. Perjalanan kerja lu? Iya pak. Gimana? Digaji berapa kamu kerja? Ya alhamdulillah pak, lumayan lah. Ternyata cari uang itu susah pak ya. Makanya kan mulai dulu bapak udah bilang sama kamu, cari uang tuh sulit kok, susah. Coba mulai dulu kamu nurut apa kata bapak. Mungkin keadaan kita tidak bakalan seperti ini. Kalau sudah seperti ini mau menyesal gimana? Ya sudah, kita jalani aja. Kalau kamu tuh masih mendingan loh. Kalau bapak dulu tuh merintis dari nol, lebih susah dari kamu. Kalau kamu sekarang sudah menyicipi manisnya madu, mau makan apa aja ada. Iya pak, aku baru sadar sekarang. Maafin aku pak. Aku nyesel pak, dan nurutin kata-kata bapak. Makanya mulai sekarang itu kamu harus mengikuti apa kata-kata bapak. Bapak tuh mengingatkan kamu, bukan untuk menjerumuskan kamu. Mulai sekarang kita harus berhati-hati. Dalam suatu hal apapun harus berhati-hati. Oh iya, kamu udah makan? Belum. Yuk kita makan ya Dam. Ya pak. Alhamdulillah padinya bagus. Alhamdulillah bisa dapat bonus aku. Ternyata susah juga cari uang. Aku baru sadar ternyata cari uang itu susah. Aku jadi merasa bersalah sama bapak. Tapi alhamdulillah kalau aku dapat bonus kan pasti bapak senang. Maafin aku pak. Gung, Ya mas. Gung, ini besok padinya panen. Kamu cari gudang, biar saya cari pekerjanya. Oh iya, iya mas. Siap mas. Ya udah. Yaudah saya cari gudang dulu ya. Ya. Kak kelihatan kan tadi? Kayak Agung, kayak mantannya kamu. Ngapain dia masuk ke gudang gitu ya? Ya mungkin paling dia udah kerja di situ. Yuk, kita ke sana ya. Ya udah deh. Aku juga penasaran. Nah, kan bener Agung. Bener. Kalian ngapain kalian di sini? Barusan kita tuh lewat sini terus kelihatan kamu ke sini, Gung. Oh. Makanya kita tuh mampir ke sini. Iya, Gung. Lagian kamu ngapain sih di sini? Kok kamu beda banget ya, nggak kayak dulu. Sekarang kamu mainnya. Gung, kamu tuh ya? Iya, aku nganterin Pak Adi ke sini. Gimana kabar kalian? Kabar kita itu semenjak gak kenal sama kamu tuh tambah membaik gitu. Oh, jadi kamu sekarang jadi petani, Gung? Anak seorang bos. Lihat deh. Anak seorang bos sekarang jadi petani. Iya. Kabar aku baik kok, Gung. Oja, gimana? Apa? Sudah pengganti gua belum? Ya ada lah, yang jelas lebih kaya dari kamu. Ngapain sih kamu tanya? Untung dulu ya adikku gak jadi nikah sama kamu. Kalau dia pas jadi nikah sama kamu, gimana nasibnya adiknya aku? Ntar dia kulitnya yang putih bisa jadi hitam loh jadi petani, Gung.
Lihat dek, mantannya kamu sekarang dek. Turun gratis dia. Kalau dia mah udah gak usah ditanya kabarnya, Kak. Pastinya ya. Tambah memburuk dia ya. Kasihan sekali anaknya bos sekarang jadi petani. Ayo Raja, Bang. Jangan mentang-mentang kerjaan kayak gini kalian tuh suka menghina. Yang penting kan kerjaanku halal. Gung, kamu tuh ya halal. Emangnya gak ada apa pekerjaan halal yang lain? Memang sih kerjaan ini halal, tapi kan kamu itu anaknya seorang bos. Seharusnya kamu itu malu, Gung, bekerja kayak gini, Gung. Iya, seharusnya kamu tuh cari pekerjaan yang lain. Buktikan tuh kalau kamu tuh bisa. Untung aku tuh nggak nikah sama kamu. Kalau aku nikah sama kamu nggak tahu dan nasibku gimana. Sebaiknya aku tuh bisa mandiri, Cak. Enggak ngandalin harta. Mandiri sih mandiri. Coba lihat penampilannya kamu dulu, pakai sepatu gagah perkantoran. Sekarang pakai sendal kayak gitu, penampilannya kayak gitu. Perpadian. Udah deh, mending kalian pulang aja. Loh, kamu berani ngusir kita berdua? Gung, kebangetan ini, Bang. Iya. Hajar aja dah. Kamu itu bukan yang punya gudang ini, jangan Iya. sok ngusir kita. Beli aja. Ntar kamu ketahuan sama yang punya gudang, ntar kamu yang diomelin loh. Iya. Kak, gimana kalau gudangnya kita beli aja? Jangan gitu lah, Cak. Aku tahu kalian tuh orang kaya. Sementara aku sekarang sudah kayak gini. Kenyataannya kita tuh sekarang menjadi kaya, malah tambah kaya semenjak gak kenal sama kamu, Gung. Kamu kok tega sih, Cak? Cobalah, Gung. Kak, bisa aku yang dibilang Kamu sayang tega? sama aku gara-gara harta aku aja ya? Loh, Itu bukannya si Agung. Aku harus laporin sama bos. Berarti kamu sayang sama harta aku aja ya? ya sayang sama orangnya juga sih, tapi ya Banyak kalau Cak kamu. lebih sayang sama hartanya lah. Kamu tega ya, Cak, sama aku? Loh, tapi apa selama ini aku jahat sama kamu? Enggak kan? Emang gak jahat, cuma sikap kamu itu. Loh, di mana-mana tuh ya, cewek zaman sekarang tuh butuhnya tuh duit, Gung, duit. Bukan kasih sayang, bukan cuma kasih sayang, denger nggak? Kamu tuh emang Orang berkeluarga itu bukan cuma butuh kasih sayang, butuh makan. Makanya itu pakai apa? Ya, pakai uang. Emang kalian cocok jadi kakak beradik Loh, ya iyalah kita Ya, cocok. emang lah. Kakak adik yang kaya, udah kayak kamu jadi petani sekarang. Aku bener-bener gak nyangka. Malah gak karuan kayak gitu penampilannya. Gini aja dah. Kalau kamu pengen kerja di sini, kamu bilang sama yang punya gudang ini, ntar kita beli gudangnya. Kamu kerja sama kita, gimana? Ntar gajinya kamu aku ganti 2 kali lipat kalau kerja sama kita, Gung. benar. Gimana? Sombong banget kamu ya, Gungnya nggak nyaut. Diem terus dia dari tadi ya. Kamu itu jangan cuma diem dari tadi. Orang ngomong itu didengerin. Mau tahu berapa ya gudangnya kamu? Lebih baik aku jadi pengangguran daripada kerja sama kalian, tau? Loh, kamu jangan songong. Miskin aja songong ini. Mau bikin masalah nggak? Ada apa ya? Ini juga ikut-ikut. Kamu itu siapa kamu? Datang-datang. Kamu jangan kurang ajar sama bos saya ya. Mas, kamu itu siapa kok ikut-ikut ya? Ada apa Datang nih, ada ikut-ikut. Gung, Ada apa, Nak? Kok rame-rame di sini? Gini loh, Pak. Anaknya bapak yang miskin ini bikin masalah sama kita. Enggak, Pak. Kata siapa anak saya itu miskin? Jangan-jangan kamu menilai anak saya cuma dari penampilannya aja. Keliru kamu, Nak. Mulutnya dijaga. loh, kan emang benar, udah. Pak. Bukannya bapak juga udah bangkrut? Bapaknya Agung kan? Memang Saya bilang perusahaan saya bangkrut. Loh, Agung yang bilang? Kalian perusahaan sudah bangkrut, Pak? Udah, Nak. Sesungguhnya perusahaan bapak itu enggak bangkrut. Jadi selama ini Bapak Saya bohongin cuma aku? uji kamu sama pacarnya kamu nih. Karena saya tahu karakter pacarnya kamu nih orangnya materi. Dan saya ingin kamu tuh bisa mandiri. Jadi perusahaan dan aset kita nggak hilang, Pak? Ya enggak loh. Bapak kok tega sih gituin aku, Pak? Aku Kira bukan perusahaan tega kita sama bangkrut. kamu. Aku bukan tega sama kamu. Aku muji kamu kayak gini tuh biar kamu bisa mandiri. Biar kamu bisa menilai orang lain tuh yang lebih rendah daripada kamu tuh. Enggak gitu, Gung. Kamu enggak sombong sama orang lain. Itu yang Bapak harapkan dari kamu. Dan lagi pacarnya kamu tuh materi sekali. Banyak teman-teman saya tuh yang bilang
Dan sebenarnya Muhyiddin tidak menggelapkan dana. Selama kamu tidak ada, Tahu. Muhyiddin lah yang ngurus perusahaan. Dengar tuh Ya, semua yang dikatakan Bapak itu benar. kasih ya. Ya, sama-sama. Dan kamu lagi. Jadi perempuan jangan gitulah. Pikirannya tuh yang baik. Tapi saya bener tulus kok Pak mencintai anak Bapak. Pak tolonglah maafin kita Pak, termasuk maafin adikku Pak. Ketulusan kita kamu tuh bohong sama anak saya. Buktinya apa? Di saat anak saya terburuk, kamu ninggalin anak saya. Pak tolonglah Pak, adikku tuh benar-benar sayang sama dan tulus sama Tolong anaknya Pak. Gung, aku tahu kamu pasti masih sayang kan sama aku. Udah usah mendekat sama anak saya lagi. Pak, saya mohon Pak, saya minta maaf. Udah lah, Cak. Semua sudah jelas kok tadi. Gung, ayo Gung jangan Pak, gitu, Gung. saya benar-benar minta maaf Pak. Tolong Pak, Gung, kasih kesempatan adikku untuk Mending kalian pergi sana. Kalau masalah minta maaf tuh gampang aja. Tapi sifat kamu dan karakter kamu yang seperti itu nggak bisa dirubah saya. Tapi saya benar-benar mencintai anak Bapak. Udah. Cinta. Kamu bilang apa? Harta. Bukan cinta kan? Udah, Gung. mendingan pulang, Cak. Tapi aku menyesal Gung, aku nggak mau putus sama kamu. Saya bilang nggak usah megang-megang anak saya. Gung, tolonglah Gung, kita kan memperbaiki Gung. kita. Pergi sana, ayo. Kamu nggak denger ya? Gung, Ayo Dek, kita Pergi. Kak nggak bisa Kak. Ayo Dek, Kak, ayo kita pulang. Jangan di sini, kita malu. Ayo mending kita pulang. Wanita seperti itu udah jadi istri kamu. Pak, tolong Pak, Gung beri aku kesempatan sekali lagi. Nanti saya kasih kesempatan kamu. Kalau kamu sifat kamu udah berubah. Sana. Pak, Ayo kita Gung kamu janji mau nikahin aku Gung. Pernikahan kamu sama Agung udah ada. Ayo kita pulang. Kita malu, jangan di sini ayo. Kita cuma hartanya aja. Pulang kamu. Oh iya, Pak. Apa nggak bilang dari awal sih, Pak? Tentang apa, Gung? Soal Ica tuh. Kenapa nggak ngomong langsung sama aku, Pak? Kan kamu tahu, kalau bapak di luar tuh banyak teman. Iya, kenapa nggak ngomong langsung sama aku? Kalau bapak yang ngomong sama kamu nggak mungkin percaya sama bapak. Dikarenain bapak membohongi kamu. Sekarang kan kamu tahu sendiri, kalau Ica tuh orangnya materi. Dia cuma mau manfaatin kamu, Gung. Ya, tapi nggak harus kayak gini jalannya, Pak. Mau gimana lagi bapak sama kamu? Aku tuh anak Bapak. Ngapain mesti nggak jujur kayak gini, Pak? Bukannya aku nggak jujur sama kamu. Pernahkah bapak nggak ngajari kamu tuh nggak jujur? Bukan, bapak nggak jujur sama kamu, Gung. Bapak kayak gini Ya, tuh. kenapa harus mesti ngomong apa soal perusahaan bangkrut itu? Kalau masalah perusahaan bangkrut tuh, Supaya apa aja, Pak? supaya bapak tuh nguji kamu, supaya kamu tuh bisa mandiri, Gung. Biar tahu gimana susahnya cari uang. Biar kamu nggak foya-foya tuh kayak temannya kamu, Gung. Apalagi kamu punya cewek materi. Coba bayangkan, habis perusahaan bapak kalau kamu mengikuti ceweknya kamu tuh. Bapak kayak gini tuh, bapak tuh kan sayang sama kamu, Gung. Udah lah, Pak. Aku benci sama Bapak. Lah, Gung, mau kemana kamu? Oh iya, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 27. Berarti sekarang nih ulang tahunnya Agung. Kalau begitu saya samperin Agung. Dan mungkin inilah hari yang tepat untuk mengatakan semuanya sama Agung. Ya kalau begitu aku berangkatlah. Semoga Agung ada. Nah, Agung, mudah-mudahan ada. Assalamualaikum, Agung. Gung. Agung. Mananya Agung? Agung. Agung. Bapak, apa yang ini, Pak?
Ada apa? Perlu apa lagi, Pak? Mau bohongin aku lagi? Hah? Mau sandiwara lagi? Udahlah Gong. Nggak puas kah? Tujuan Bapak kesini tuh cuma mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu. Memang Bapak ini kayak ini sudah keterlaluan sama kamu. Bapak minta maaf sama kamu ya. Oh ya Gong, Bapak minta maaf sama kamu ya. Sekalian Bapak pamit. Ya Gong. Pak, makasih banyak Pak. Aku banyak salah sama Bapak. Aku baru sadar. Sudahlah Gong. Aku merasa bersalah Pak. Semua ini kesalahan Bapak. Selama ini Bapak yang gak jujur sama kamu. Tapi aku mohon, jangan contohlah ketidakjujuran Bapak ini. Bukan bermaksud Bapak untuk mengajari kamu tidak jujur sama orang lain. Tapi Bapak tidak punya jalan lain Gong, untuk merubah sikap kamu agar kamu tuh bisa mandiri. Iya Pak, aku juga minta maaf Pak. Sekarang aku baru sadar, aku tuh anaknya manja. Tapi berkat kejadian ini aku bisa hidup lebih mandiri Pak. Saya tahu rasanya cari uang, nggak bergantung sama orang tua. Sekali lagi aku juga minta maaf Pak, nggak nurutin nasihat Bapak. Karena cewek yang nggak beres itu hidupku jadi kayak gini. Sekali lagi aku minta maaf. Udah Gong, lupakan semua itu. Yang jelas, Aku benar-benar nyesal Pak. maka dari ini ambil hikmahnya semua. Apa yang pernah kamu lakukan sehingga membuat kamu menjadi menyesal, itu jangan pernah kamu lakukan lagi. Dan ingat sekali lagi, kalau orang tua ngomong sama kamu, cobalah kamu mengerti dan pikir apakah benar apa kata-kata orang tua. Jangan orang tua ngomong, kamu langsung membantah. Tidak ada orang tua yang ingin menjuruskan kamu, Gong. Dan juga nak, seorang bapak ingin memberi pelajaran sama kamu nak. Tetapi malah bapak yang dapat pelajaran dalam semua ini. Ya nak, kita pulang.